Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين بإحسان الذي يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap 17 Agustus kita merayakan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Kita semua wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah dianugerahkannya kepada bangsa Indonesia, sehingga para pejuang kita berhasil meraih kemerdekaan itu dengan segala pengorbanannya. Berjuang melawan penjajah merupakan keharusan, karena pada dasarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala makhluk-makhluk yang diciptakannya, terlebih manusia, menghambakan dirinya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat di atas menjadi landasan teologis bahwa sebuah bangsa harus memiliki kemerdekaan. Tanpa kemerdekaan, manusia akan terus-menerus ditindas oleh manusia lain untuk mengabdi kepada kepentingan mereka demi mewujudkan ambisius dan keserakahannya. Hilangnya kemerdekaan manusia akibat penindasan dan penjajahan sesama manusia menjadikannya jauh dari melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Justru karena itulah maka berjuang dengan berperang melawan penjajahan agar dapat memiliki kebebasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi wajib hukumnya. Mereka yang gugur dalam perjuangan itu disebut para syuhada dan disediakan surga sebagai tempat terakhirnya yang layak. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali kepada sejarah Islam, kita akan tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang tokoh yang agung, pejuang kebebasan dan kemerdekaan. Beliau telah membebaskan umat manusia dari segala bentuk penjajahan dan penghambaan kepada sesama manusia. Sejarah membuktikan kepada kita bahwa di saat beliau diutus menjadi nabi dan rasul, umat manusia telah terlalu jauh dari bimbingan para rasul terdahulu. Mereka menjadi hamba bagi hawa nafsunya sendiri. Mereka sesat dalam mencari arah dan tujuan hidup dan berlaku bodoh dalam memenuhi tuntunan kerohanian, sehingga menyembah patung dan berhala yang mereka buat sendiri. Golongan yang kuat
bertindak sewenang-wenang dengan merebut atau merampas hak orang lain yang lemah. Golongan yang lemah terus tertindas dan terjajah kebodohan karena ketidaktahuan mana yang benar dan mana yang salah terus mencengkram, sehingga jamaah itu terkenal dengan zaman jahiliyah. Oleh karena itu diutuslah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerdekakan masyarakat dari segala bentuk penjajahan baik secara jasmani maupun ruhani. Perjuangannya bermula di Mekah Al-Mukarramah dan direalisasikan sepenuhnya dengan membentuk umat Islam di Madinah yang kemudian menjadi model masyarakat madani. Model dan strategi perjuangan beliau ini menjadi acuan dalam membina sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan hari kemerdekaan menuntut kita untuk merenung sejenak apakah yang telah kita kerjakan di dalam mengisi kemerdekaan ini. Tuntunan ini telah diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kamu, maka sesungguhnya Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan kembalikan kepada Allah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian dia menerangkan kepada kamu tentang apa yang telah kamu kerjakan. Ayat tersebut menegaskan bahwa kita harus mengisi hidup ini dengan beramal soleh dan bekerja baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi. Tidak ada alasan untuk mengabaikan kedua amal tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kemerdekaan. Dengan kemerdekaan itulah kita memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas dunia ini tak ada lain adalah agar kita semua senantiasa menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu sangat luas yang memungkinkan seseorang mampu beribadah selama 24 jam sehari. Hal ini dimungkinkan ketika kita memaknai ibadah sebagai segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ucapan, perbuatan maupun sikap lahir maupun batin. Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu-pintu kebaikan-kebaikan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita amal-amal kebaikan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah beliau telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, "Innahu laisa min syai'in yuqarribukum ilayyal jannah illa qad amartukum bih wa laisa syai'un yuqarribukum ilayyan nar illa qad nahaitukum anhu." Artinya, tidak ada satupun amal yang bisa mendekatkan kalian ke surga melainkan aku memerintahkannya kepada kalian, dan tidak satupun amal yang bisa mendekatkan kalian ke neraka melainkan aku telah melarang kalian darinya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat kemerdekaan yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sebagai rahmatnya, dengan kemerdekaan itu kita bebas kemana saja untuk beribadah, bekerja, belajar, dan menjalani kehidupan yang aman dan damai. Bisa kita bayangkan betapa mengerikan dan sulitnya hidup di sebuah negara yang dilanda peperangan dengan latar belakang apapun, seperti perang melawan penjajah, perang saudara, konflik antar etnis dan golongan. Pasti sangat mengerikan.
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kemerdekaan maka keamanan lebih bermakna dalam diri kita. Kita dapat menikmati berbagai kemakmuran, pembangunan dan kemajuan. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat ini dan menambahkannya. Semoga pula kita mampu menunjukkan rasa cinta kita yang terus bertambah kepada agama dan negara tercinta ini. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 sebagai berikut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, sekiranya kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku, dan sekiranya kamu kufur, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kemerdekaan, dan terima kasih kita kepada para pejuang dan pahlawan kita yang telah berhasil meraihnya, maka tidak sepatutnya kita menyia-nyiakan nikmat dan kesempatan-kesempatan yang ada di dalam rangka mengisi kemerdekaan. Pemerintah telah menetapkan tema peringatan HUT kemerdekaan RI yang ke-78 ini adalah disiplin kerja dan cinta budaya. Tema ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah ayat 7 sampai 8. Faidza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Artinya, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabb-mu kalian hendak berharap atau kembali. Ayat ini melandasi upaya kita bahwa setelah kemerdekaan kita capai, kita harus mengisinya dengan disiplin kerja yang tinggi dan tetap mencintai budaya bangsa sendiri. Kemerdekaan sesungguhnya bukan tujuan, tetapi merupakan jembatan emas untuk mencapai cita-cita luhur. Bangsa Indonesia telah bercita-cita menjadi bangsa merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bangsa Indonesia memiliki budaya sendiri yang memungkinkan untuk tetap menjaga dan merawat negeri ini berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1445, Bhinneka Tunggal Ika dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk itulah hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing di masyarakat, kita isi kemerdekaan ini dengan beramal soleh dan bekerja sebaik-baik mungkin sehingga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yakni sebuah negara yang elok di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan dan ridhonya para pemimpin dan rakyatnya. Sudah pasti ampunan dan ridhonya akan kita peroleh selama kita bertauhid, yakni selama kita menyembah dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang-orang merdeka yang senantiasa mentauhidkannya. Amin, amin, Allahumma amin. Jalallahu wa iyyakum minal faizin al aminin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi al mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun barrun ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ali ihsanih wa syukruhu alayya taufiqih wa imtihanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas
ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala 'azza wa jalla إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المحوهدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.